Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Rancamaya yang berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Harmain. Kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi atau sharing sedikit tentang materi terkait pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 9 mengenai topik teks laporan percobaan, ya, seperti itu. Jadi langsung saja kita ingin membahas sedikit, ya, secara sederhana terkait teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita melangkah ke arah yang lebih jauh terkait teks laporan percobaan, kita harus memahami dulu apa definisi dari laporan itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, teman-teman semua, sahabat Cahaya Rancamaya pastinya sering sekali mendengar istilah laporan. Bahkan kadang teman-teman siswa khususnya ataupun kita juga sering bercanda dengan teman-teman yang hobi melaporkan itu, kita bilang cepu. Orang yang hobi melaporkan itu cepu, padahal itu juga dibahas di pelajaran bahasa Indonesia, maksudnya di kelas 9. Oke, definisi dari teks dari laporan sendiri adalah sajian fakta secara objektif tentang peristiwa yang terjadi. Di sini ada kata kuncinya yaitu fakta dan objektif. Jadi dalam sebuah laporan itu harus yang disampaikan adalah sebuah fakta. Fakta itu apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi yang bisa dibuktikan dengan data, ya, didukung dengan data-data. Jadi bukan hanya sekedar cerita belaka ataupun asumsi belaka, karena itu dinamakan opini yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi dalam sebuah laporan itu harus mengutamakan fakta yang benar-benar terjadi. Dan selanjutnya, kata kunci selanjutnya adalah objektif. Objektif di sini adalah memang real apa adanya. Jadi nggak ditambah-tambahkan. Biasanya lawan dari objektif ini adalah subjektif. Ya, di mana ada, kalau subjektif itu kan dia ada hubungan tertentu ataupun ada hal-hal tertentu yang membuat orang melaporkan ataupun menutupi sesuatu yang seharusnya juga itu adalah fakta, ya, yang sebenarnya dilaporkan. Seperti itu, misalnya karena kedekatan ataupun hubungan emosional dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam sebuah laporan itu sendiri seharusnya menyampaikan yang apa adanya, bukan karena ada apanya. Nah, jadi itu saja simpelnya. Untuk objektif itu adalah menyampaikan dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari laporan, kita juga baru lanjut teks laporan percobaan. Definisinya apa sih? Oke, definisinya adalah sebuah teks yang melaporkan atau yang menyajikan hasil sebuah percobaan terhadap sesuatu masalah. Nah, jadi teks laporan percobaan itu adalah sebuah teks ataupun naskah yang menyajikan hasil sebuah percobaan terhadap suatu masalah. Namun untuk saat ini, untuk teks, karena teks ya, teks laporan itu bisa disajikan dengan video juga yang dengan menyertakan teks-teks atau tulisan-tulisan yang ada. Jadi akan lebih modern sekali jika dikombinasikan dengan lebih kekinian. Bisa jadi kan walaupun teks laporan, yaitu teks, kita tahu sendiri teks itu adalah bentuk tulisan. Tapi bisa dalam bentuk video dan dengan cara menampilkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin kita laporkan. Yaitu kata kuncinya juga adalah percobaan atau dengan istilah sekarang itu eksperimen, ya, laporan yang menyajikan hasil sebuah percobaan terhadap suatu masalah atau persoalan. Jadi harus menentukan dulu apa sih yang ingin kita lakukan percobaannya, nanti kita laporkan hasilnya. Oke, tujuan dari teks laporan percobaan untuk menemukan solusi suatu permasalahan. Jadi setelah kita melakukan percobaan atau eksperimen istilah kekiniannya, yaitu pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru, sebuah persoalan yang baru, ya, sebuah solusi yang baru, menemukan solusi atas suatu permasalahan. Jadi misalnya kalau dulu orang taunya, misalnya kita melakukan percobaan terhadap tanaman. Kalau dulu orang taunya menanam itu harus di tanah, tapi setelah melakukan percobaan ternyata bisa dilakukan dengan media lain. Contohnya misalnya tidak harus langsung dengan tanah, tapi dengan misalnya bekas sabut kelapa atau menggunakan spons ataupun busa yang sudah ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya, seperti itu. Itu jadi kita menemukan solusi ataupun sesuatu yang baru.
Seperti itu. Yang pastinya berguna untuk kedepannya atau berguna untuk orang lain. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun laporan percobaan. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah menyajikan fakta. Jadi memang benar-benar hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai data, ya. Jangan asumsi kita sudah melakukan percobaan harusnya seperti ini, tapi fakta data lapangannya misalnya melakukan percobaan tanaman. Harusnya tanaman itu misalnya ditanam seperti ini dan hidup. Tapi ternyata secara teori ya seperti itu. Ternyata ketika kita melakukan percobaan, tanaman itu nggak tumbuh atau mati. Jadi itu kan harus disajikan faktanya bahwa mati tanamannya. Dan itu harus menyertakan alasannya. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Oke, selanjutnya akurat dan meyakinkan. Jadi selain menyajikan fakta juga harus akurat, ya. Harus akurat. Contoh akurat dan meyakinkan. Meyakinkan, maksudnya meyakinkan jangan sampai orang berpikir orang ini melakukan percobaan kayaknya nggak mungkin deh, ya. Nggak mungkin atau kemungkinannya sangat kecil walaupun bisa terjadi. Misalnya contohnya, ada yang pengen melakukan percobaan terhadap daya tahan ikan cupang. Misalnya kita ambil contoh ikan cupang karena teman-teman juga biasanya sangat hobi dengan ikan cupang atau kemarin sempat marak terkait ikan cupang. Misalnya dia pengen melakukan sebuah percobaan pelihara ikan cupang di air biasa. Air biasa, habis itu dicoba lagi dengan air yang dingin dan disimpan di lemari es atau freezer. Dia bilang misalnya ikannya tetap bisa hidup normal dan segar bugar. Itu kan udah mulai agak kurang meyakinkan gitu kan. Jadi tingkat meyakinkannya itu udah mulai berkurang. Apalagi kalau dia menyajikan laporan hasil eksperimennya bahwa dia bisa bereksperimen bahwa melaporkan ikan cupang itu masih sehat dan segar bugar ketika ditaruh di air yang mendidih dengan temperatur 100 derajat. Itu sepertinya udah nggak mungkin. Walaupun ada, tapi kemungkinan dan tingkat meyakinkannya itu sangat rendah. Dan itu yang melakukan percobaan kayaknya antara dia itu seorang chef atau koki atau bisa jadi dia seorang psikopat ya, seperti itu. Agak ada permasalahan ini, kayaknya harus dilakukan percobaan juga terhadap orang tersebut. Seperti itu. Ini hanya contoh-contoh yang santai ya yang kita bisa buat untuk menguji tingkat meyakinkan atau tidaknya sebuah laporan percobaan. Seperti itu. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Harus menggunakan bahasa yang baik, yaitu utamakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami dan jelas agar orang lain bisa membaca dan tidak ambigu, tidak menimbulkan pertanyaan lain. Berikutnya disajikan secara sistematis, harus terstruktur. Nanti di slide berikutnya insya Allah akan kita bahas. Harus sesuai strukturnya, jangan amburadul. Tiba-tiba contohnya kalau nggak tersistematis, tiba-tiba bagian ini orang pusing. Ini bagian pertamanya seperti apa sih? Bagian keduanya apa dulu sih? Seperti itu. Tapi harus tersistematis. Dan juga disajikan secara menarik dan enak dibaca. Jadi harus disajikan dengan apalagi untuk anak-anak muda yang kekinian, yang eye-catching istilahnya. Enak dilihat, karena ketika melihat apalagi disajikan dalam satu lembar naskah yang nggak menarik, orang akan aduh males sekali. Tapi dengan sekarang bisa dipoles dengan video, dengan menampilkan foto dan lain sebagainya. Itu agar laporan kita menjadi laporan yang menarik dan enak dibaca. Oke, selanjutnya setelah kita memperhatikan hal-hal yang harus dicek atau diperhatikan saat menyusun laporan, kita bahas juga struktur teks laporan percobaan. Urutan-urutannya ya, urutan-urutan dalam sebuah teks laporan harus ada apa aja. Harus ada apa aja dalam sebuah laporan itu dan di mana posisinya. Di bagian pertama kita harus mengemukakan tujuan, alat dan bahan tujuan dari laporan itu untuk apa? Untuk mengetahui apa laporan percobaan itu. Selanjutnya kita menyertakan alat dan bahan yang kita gunakan dalam sebuah teks laporan percobaan atau ketika kita melakukan percobaan itu. Harus kita sertakan, jangan sampai kita menggunakan ini ternyata nggak kita kasih tahu. Dan ketika orang melakukan percobaan yang sama gagal, ternyata ada bahan yang tidak kita sebutkan ataupun kita lupa menyebutkannya. Jadi itu harus diperhatikan. Langkah-langkahnya juga harus terstruktur tadi udah dijelaskan harus tersistematis. Nah, di langkah-langkah juga harus terstruktur. Yang pertama ngapain dulu, yang kedua ngapain dulu, stepnya seperti apa sampai yang terakhir. Nah, jadi langkah-langkah ini pun harus benar-benar diperhatikan. Karena misalnya contohnya,
Kayak ikan cupang tadi misalnya, yang pelihara ikan cupang, dia udah menyiapkan akuarium, menyiapkan air, menyiapkan ikan dan makanannya. Untuk mengetahui tujuannya misalnya untuk mengetahui perkembangan ikan cupang, ya. Ikan cupang udah disediakan tujuannya, oh ya, untuk mengetahui perkembangan alatnya udah ada air, ikan cupang, akuarium dan makanan. Langkah-langkahnya ada kekeliruan misalnya. Langkah-langkah yang pertama dia siapkan akuarium katanya. Siapkan akuarium. Setelah itu masukkan ikan cupang di dalamnya. Kasih makanan. Setengah jam kemudian baru tambahkan air. Otomatis ikan cupang yang dijadikan eksperimen itu pasti sudah menemui ajalnya atau kembali kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Jadi harus langkah-langkahnya pun harus tepat seperti itu. Oke, selanjutnya hasil. Jadi setelah langkah-langkah itu menyertakan hasil. Apa sih yang kita temukan setelah kita melakukan percobaan? Ya, hasilnya dan juga yang terakhir adalah simpulan. Jadi kita menarik kesimpulan atau membuat sebuah simpulan dari hasil ataupun teks laporan yang sudah kita lakukan ataupun dari eksperimen yang sudah kita lakukan dalam bentuk teks. Ya, seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan atau yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Harmain, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.